Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada hari ini kita sudah hampir menyelesaikan di penghujung ya bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Insya Allah hari Sabtu atau hari Ahad yang akan datang kita akan masuk pada bulan Ramadan. Tanggal 1 atau tanggal 2 ya, bulan April. Tentu kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar kehadiran bulan Ramadan memberikan manfaat yang besar ya. Agar kehadiran bulan Ramadan menjadikan kita sebagai orang-orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan, sebenarnya ini mengulangi saja ya. Karena hampir setiap tahun kita mengkaji khusus persiapan Ramadan ini. Yang pertama, kita mengetahui Ramadan adalah bulan diwajibkannya ibadah saum. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan kepada kalian puasa siam. Kama kutiba, sebagaimana telah diwajibkan alal ladzina min qablikum, pada orang-orang sebelum kamu sekalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi di samping kewajiban ibadah puasa bagi setiap orang yang beriman, yang memenuhi syarat sebagai mukallaf, tidak sakit, dia wajib berpuasa. Dan kewajiban puasa itu di bulan Ramadan bukan sekedar kewajiban umat Nabi besar Muhammad SAW, akan tetapi juga merupakan kewajiban yang bersifat universal. Umat-umat dahulu pun juga diperintahkan untuk melaksanakan ibadah saum. An Nabi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lamma hadara Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah bersabda ya. Jadi ini semacam model kita lah ya, tarhib Ramadan. Menyambut kedatangan bulan Ramadan. Tamu spesial, tamu agung ya. Kan bukan tamu agung yang membawa hidangan dari Allah ya, membawa makdabah hidangan dari Allah, hidangan spiritual, hidangan material, hidangan samawi ya, hidangan ardi ya, hidangan-hidangan yang penuh dengan keberkahan. Lama hadara Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, Nabi bersabda, qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang bagi kalian syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berkah itu artinya ziyadatul khair. Apapun yang dilakukan oleh kita ujungnya kebaikan. Itu namanya syahrun mubarak. Apapun juga yang kita lakukan, ibadahnya jelas ujungnya baik. Ya, sahurnya ujungnya baik. Artinya mendapatkan pahala gara-gara sahurnya. Ketika berbuka lagi apalagi. Mendapatkan kebaikan, mendapatkan keberkahan. Apalagi ketika berpuasa, ketika baca Quran, dan ketika bekerja pun, ya di kantor-kantor, di tempat-tempat kita bekerja, itu nilainya ibadah. Jadi semuanya bernilai ibadah. Itu yang dimaksud dengan syahrun mubarakun. Dan biasanya di bulan Ramadan juga kegiatan ekonomi kan meningkat ya, terutama ekonomi yang bersifat konsumtif ya, konsumsi. Ya. Biasanya buah-buah yang tidak ada di bulan Ramadan pun juga yang tidak ada di luar Ramadan, di bulan Ramadan ada, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan qad ja'akum syahrun mubarak. Ufturidu alaikum syamuhu, diwajibkan puasa pada bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwaabul jannah, dibuka pada bulan Ramadan pintu-pintu surga. Ini adalah bisa sesungguhnya, bisa juga kiasan. Kalau diartikan sesungguhnya hakiki, memang dibuka ya pintu-pintu surga.
Ya, tapi kalau diartikan majasi artinya orang mudah berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Ya, sehingga seolah-olah dia melihat, menatap akan masuk ke dalam surga, bergembira, optimis dan yakin. Jadi ada semangat untuk melakukan kebaikan. Wa tughlaqu fihil abwabu jahim. Dan dikunci ya pada bulan itu pintu-pintu neraka jahim. Bisa lagi, bisa hakiki, betul-betul dibuka ya. Bisa juga bersifat majazi. Orang yang beriman tuh susah tidak senang ya bulan Ramadan melakukan hal yang menyebabkan kecelakaan. Ya, jadi konsentrasinya, muyulnya itu hanya untuk kebaikan. Wa tughallu fi syayatin. Kemudian setan-setan dirantai ya. Pada tentu susah menggoda orang yang berpuasa. Kalau tidak berpuasa misalnya ya itulah setannya. Ya setan manusia namanya. Kalau sengaja dia tidak berpuasa. Fihi pada bulan Ramadan lailatun ada satu malam khairun yang lebih baik min alfi syahrin. Lebih baik dari 1000 bulan. Tetapi di sini diingatkan oleh Rasulullah SAW, man hurima khairaha, barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan Ramadan, faqad haruma, maka sungguhnya dia telah terhalang segala-galanya. Dia terhalang ya untuk mendapatkan kebaikan bulan Ramadan, dia terhalang semua, tidak merasa, nggak ada perbedaan, seolah-olah biasa-biasa saja bulan Ramadan. Ya, tidak berpuasa, tidak beribadah yang lain, maka dia sangat merugi maksudnya. Orang yang terhalang mendapatkan kebaikan Ramadan adalah orang-orang yang memang akan terhalang untuk mendapatkan kebaikan. Oleh karena itu maka kita hadapi ya dengan penuh kesadaran, dengan penuh kecintaan, dengan kasih sayang, ya dengan rahmat ya dan magfirah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua, saum sendiri artinya al-imsak. Apa yang dikatakan imsak? Yaitu menahan diri dari segala hal yang membatalkan secara fisik ya, baik pembatalan pelaksanaannya maupun pahalanya. Ada orang yang karena minum misalnya, sengaja minum, makan, ya batal pelaksanaannya. Tetapi juga ada orang yang terus berpuasa pagi sampai maghrib, tetapi batal pahalanya. Ya, mungkin di sela-sela puasa itu dia melaksanakan perbuatan-perbuatan yang dilarang, terutama hubungan manusia dengan manusia, ghibah, marah, ya, itu bisa membatalkan pahala. Memfitnah apalagi menyebarkan berita hoax, ya, berita hoax, ya sengaja gitu ya, memfitnah orang lain, menjelek-jelekan kesalahan orang lain. Ya, puasanya sih sah secara fikih sah, tetapi puasa yang demikian tidak mendapatkan pahala. Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis, kam min shaimin, betapa banyak orang berpuasa, laisa lahu min syami, tidak ada dari puasanya illal ju'u wal atos, kecuali sekedar lapar dan dahaga. Saking tidak ada manfaatnya ya puasa yang dilakukan, illal ju'u wal atos. Artinya dia hanya lapar dan dahaga saja, sedangkan nilainya tidak ada. Kemudian dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sallam qala man shoma Ramadhana, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian wa arafa hududahu, dan dia mengetahui aturannya, apa yang boleh dilakukan, apa yang sebaiknya ditinggalkan, apa yang tidak boleh, wa tahfadhu mimma kana yang bagi, dan memelihara apa yang mesti dipeliharanya ya, mulutnya, matanya, ya lisannya, anggota tubuh yang lain dijaga betul ya, kafara ma qablahu, maka akan diampuni segala dosa yang telah lalu. Jadi dari bulan Sya'ban ke belakang yaitu sampai dengan Syawal itu diampuni oleh Allah segala dosa dan kesalahan. Baik. Yang berikutnya adalah hikmah ibadah saum antara lain, kemudian juga hadis yang mengatakan ya, man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman ya, dengan keimanan, dengan keyakinan, wahtisaban mengharapkan ridha Allah,
ihtisab itu mengharap ridha Allah. Maka ghufir lahu ma taqaddama min dzambih. Maka akan diampuni segala dosa-dosa yang lalu. Jadi sebenarnya bulan itulah bulan berkah ya, bulan kebaikan bagi kita. Peluang-peluang yang diberikan oleh Allah untuk memperbaiki diri, meningkatkan kualitas kehidupan kita. Bulan Ramadan semacam training ya, short training ya, training yang pendek ya 1 bulan. Tapi hasilnya luar biasa, dibersihkan dari segala macam dosa. Ramadan itu, kata-kata Ramadan artinya Ramadan itu membakar segala kotoran, lemak-lemak ya kotoran-kotoran dibakar gitu pada bulan Ramadan itu. Tapi biasanya pada bulan Ramadan kita tambah gemuk ya, jarang tambah kurus. Ya betul, siangnya tidak makan ya, tapi malam harinya luar biasa bukunya. Mukanya ya. Babak pertama, babak kedua sampai babak belur ya. Rupanya di kita ini bangsa kita bangsa yang sering makan. Sekarang ini musim cucurak ya. Musim cucurak itu kan kaitannya dengan makan. Seolah kita di Ramadan tidak akan makan. Jadi orientasinya pada makan terus. Di mana-mana ya ada cucurak ya. Seolah-olah tidak akan makan lagi. Padahal kan puasa itu bukan tidak makan, hanya memindahkan waktu makan aja. Hikmah ibadah saum menumbuhkan kejujuran ya, keimanan yang kuat, kesabaran, keuletan, keteraturan, ketertiban, ya, berjamaah, berukhuwah, kasih sayang dan sebagainya. Nah, sekarang kita uraikan ya. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran untuk selalu berbuat ikhlas karena Allah. Ya, jadi memang Ramadan itu kan tidak ada yang tahu ya bahwa kita berpuasa atau tidak ada yang tahu hakikatnya. Ya, karena tidak nampak, tidak kelihatan bahwa kita berpuasa. Beda waktu kecil supaya kelihatan kita meludah gitu. Sering meludah ya, supaya kelihatan. Kalau sesungguhnya beda dengan apa? Dengan sholat, ada gerakan, ada ucapan, zakat juga ada yang dikeluarkan. Haji, umroh juga ada gerakan-gerakan. Tetapi kalau ibadah puasa itu tidak ada gerakan apapun juga. Makanya betul-betul ikhlas karena Allah. Kullu amal ibni Adam lahu illa syam, nah itu ya. Setiap amal perbuatan manusia untuk dirinya kecuali berpuasa. Artinya tidak ada apapun juga ya. Puasa itu nggak ada kaitan dengan kelihatannya pribadi kita secara zahir. Fa innahu li, sungguhnya puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan aku akan membalasnya. Ya da'u ta'amahu, orang itu meninggalkan makanannya min ajli, karena aku. Wa yada'a syarabahu, dan meninggalkan minum min ajli, karena aku. Ya. Kemudian juga wa yada'u ladzatihi, meninggalkan segala macam kelezatan, kenikmatan min ajli, karena aku. Wa yada'a zaujatahu min ajli, dan meninggalkan menggauli istrinya di siang hari karena aku. Jadi min ajli itulah yang dimaksud dengan bahwa ibadah puasa itu untukku dan aku akan membalas langsung. Ya. Nah kemudian di dalam surat Al-Bayyinah juga jelas sekali ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan ya beribadah kecuali hanya untuk mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama ya, latihan keikhlasan. Yang namanya ikhlas itu kan perlu dilatih. Ya, karena memang esensi dari ibadah yang kita lakukan adalah ikhlas. Tapi ikhlas tidak jadi sendirinya. Ikhlas harus dilatih. Kemudian yang kedua, melatih kesabaran, keuletan, ketangguhan. Ya, orang yang berpuasa itu memang dilatih kesabarannya. Ya walaupun lapar tapi belum waktu datang, ya jangan dulu. Ya. Demikian pula yang lainnya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, likulli syai'in zakatun, pada segala sesuatu ada zakatnya. Wa zakatul jasadi as-saumu. Ya, zakat badan itu adalah puasa. Ya, setiap kali kita kena punya penghasilan ada zakat. Punya ladang perniagaan ada zakat, perusahaan ada zakat. Tapi apa? Zakat jasmani kita, fisik kita.
Ternyata wa zakatul jasadi as-saum. Zakat puasa itu, zakat badan itu adalah puasa. Ya, jadi kita tahu kan 12 bulan, 1 bulan berarti kan 1/12. Ya, zakatul jasadi as-saum. Wasaumu, puasa itu adalah nisfus sobri, ya, separuh dari kesabaran. Nisfus sobri, separuh dari kesabaran. Kemudian yang ketiga, saum sebagai perisai dari perbuatan buruk, ya, perisai untuk menahan senjata, ya, tameng, ya, untuk menahan dari perbuatan-perbuatan buruk. Rasulullah bersabda, ala adulluka ala ababil khair. Ingatlah, aku akan memberikan petunjuk kepadamu ala abwabil khair, pada pintu-pintu kebaikan. As-saumu junnatun, puasa itu junnah, perisai. Jadi kalau orang ingin bisa mengendalikan hal-hal yang negatif pada dirinya, ingin mengendalikan dari dorongan-dorongan yang tidak baik, maka salah satu caranya adalah junnatun, dengan puasa. Makanya kan alternatif. Rasulullah memberikan alternatif. Nah ini ya. Ya masyarus sabab, wahai sekalian generasi muda, man istata'a minkum alba'a falyatazawwaj. Para siapa yang sudah mampu di antara kalian berpuasa, nikahlah, falyatazawwaj. Alba'ah, ya, alba'ah itu biaya hidup. Sudah kalian sudah mampu memiliki biaya hidup, falyatazawwaj. Maka melaksanakan pernikahan. Fa innahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya nikah itu akan menundukkan pandangan. Wa ahsana lil farji, dan menjaga kehormatan, menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, tapi barang siapa yang belum mampu untuk melaksanakan pernikahan, fa alai bisaum, maka hendaknya dia berpuasa. Fa innahu lahu wijau. Sungguhnya puasa itu merupakan perisai bagi dirinya. Ia merupakan tameng ya untuk menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Kemudian yang keempat, melatih pengendalian diri, ya. Pengendalian diri kan mesti dilatih oleh kita, imsak. Nah ini saya lihat kita ya, ibadah. Kalau bedanya dengan puasa itu apa? Kalau doa yang lama zikir itu tercermin dari ucapan, ada ucapan-ucapan. Doa itu, zikir itu ada ucapan-ucapan. Kalau sholat dan haji tercermin dari perbuatan. Karena sholat itu ada perbuatan dan ucapan-ucapan. Kelihatan orang sholat. Al-hajj juga demikian. Kelihatan dari pakaian ihramnya, dari bacaannya, dan lain sebagainya. Kemudian juga kalau zakat dan sedekah, ya, tercermin dalam hartanya, ada yang dikeluarkan. Tapi puasa itu adalah bukan dalam ucapan, bukan perbuatan. Akan tapi letaknya di hati, pengendalian diri. Nah gitu ya. Jadi letak ibadah saum itu esensinya pada hati kita, pada pikiran kita. Bagaimana hati kita, bagaimana pikiran kita bisa mengendalikan. Proses pengendalian dari dalam. Namanya al-kafu wal-imtina'. Mencegah dari perbuatan-perbuatan yang merusak. Baik yang bersifat langsung, fisikal, maupun perbuatan-perbuatan yang lain. Karena itu maka Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, rasa syamu minal akli wasyurbi. Bukanlah puasa itu semata-mata meninggalkan, ya, dari makan dan minum. Menahan diri tidak makan, tidak minum. Innamas syam minal lagwi warafati. Sesungguhnya puasa itu menahan diri dari ucapan dan perbuatan yang tidak ada gunanya. Nah itu ya. Bisa kita bayangkan selama 1 bulan kita berusaha tidak berkata-kata yang buruk, yang tidak benar, dusta. Sehingga masuk ke dalam struktur rohani, menjadi kepribadian kita. Bahwa pikiran kita nanti akan bersih, akan jernih. Mudah diajak pada kebaikan. Ketika ada kebersihan pada diri kita. Bahkan ini berikan contoh, fa in sabaka ahadun au jahila alaika, apabila ada seseorang yang menghinamu, membodoh-bodohkanmu, ya dalam keadaan dia tidak tahu, ada orang marah tiba-tiba gitu ya pada kita, menghina kita, ya, maka pakul ucapkan oleh Anda, inni shaimun, saya puasa. Begitu ya, saking perlunya kita bisa mengendalikan diri. Tapi jangan mengatakan, saya sedang berpuasa, kalau punya urusan nanti aja Syawal.
Namanya itu ditangguhkan itu ya. Bukan mengendalikan diri, mengendalikan sementara. Nah, jadi memang luar biasa tuh pribadi puasa itu ya. Pribadi puasa itu luar biasa. Makanya Imam Ghazali itu di dalam bukunya ya At-Tarbiyah Indal Ghazali, salah satu sarana pendidikan yang kuat itu puasa. Dijadikan masuk ke dalam kurikulum itu. Kalau Al-Ghazali itu. Karena memang Al-Ghazali itu ya terkenal dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyucian jiwa ya, karakter dan lain sebagainya. Dan beliau memasukkan puasa sunnah itu bagi anak-anak sebagai kurikulum kehidupan ya, untuk membersihkan diri kita, pikiran kita dan lain sebagainya. Karena memang asyamu junnatun. Kemudian yang kelima, puasa itu adalah menumbuhkan kasih sayang kepada sama manusia, terutama kepada orang-orang yang lemah, fakir, miskin dan lain sebagainya. Ya, jadi dibangunkan bahwa ternyata lapar itu berat ya, makanya kita harus terbangun diri kita, kasih sayang kita kepada orang yang lemah, pada orang yang fakir, orang yang miskin, ya, bukan kemudian kita tidak punya rasa empati, simpati pada orang-orang lain, ya. Nabi berkatakan dalam sebuah hadis, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang selalu berbuat kasih sayang, maka akan memberikan kasih sayang kepadanya. Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Jadi Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita selama kita menyayangi sesama kita. Ya, membantu, menolong kita. Siapa yang suka menolong sesamanya, maka Allah akan menolong. Irhamu man fil ardi, yarhamkun man fis sama. Sayangi oleh kalian orang-orang yang ada di muka bumi, maka akan menyayangi kepada kalian makhluk yang ada di langit. Jadi langsung begitu ya. Makanya kalau berbuat baik itu kita jangan mengharapkan apapun. Jangan karena orang lah gitu ya. Karena yang namanya perbuatan baik itu hubungannya secara langsung lewat tanpa ada penghalang. Kalau jalan itu jalan tol gitu ya, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada penghambat sedikit pun. Ar-Rahimun yarhamhumur Rahman. Ya, orang-orang yang memberikan kasih sayang, tidak mengadu domba, tidak memfitnah, menjaga kehormatan orang lain, tidak membuat stigma-stigma yang buruk pada orang lain. Yarhamhumur Rahman, maka akan disayangi oleh Allah, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Irhamu man fil ardi yarhamkun man fis sama. Sayangi oleh kalian ya orang-orang yang ada di muka bumi, yarhamkum man fis sama. Maka akan menyayangi kepada kalian makhluk yang ada di langit, malaikat. Malaikat akan menjaga kita, menyayangi kita. Kalau kita termasuk orang-orang yang penuh kasih sayang kepada sama kita. Ya, itulah yang berkaitan dengan puasa dalam sekilas saja tentang hikmahnya ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita niatkan ya dalam diri kita bahwa puasa tahun ini adalah puasa yang terbaik yang ingin kita persembahkan. Ya, kita coba ya gitu ya. Kita arahkan perbuatan-perbuatan kita pada yang positif semuanya, pada yang baik semuanya. Ya, kita arahkan mulut kita, pikiran kita, tangan kita, perut kita pun pada hal-hal yang baik. Sehingga begitu selesai Ramadan kita menjadi orang yang baru. Orang baru dalam pengertian jiwanya ya, yang tambah senang dengan kebaikan, tambah ketakwaan. Dan itulah dikatakan Idul Fitri ya, kembali kepada kesucian, kembali pada kebersihan hati, kebersihan pikiran. Nah, sekarang ini kan banyak sekali orang-orang yang kita mungkin juga termasuk yang kurang baik, kurang bersih pikiran kita, kotor dengan prasangka buruk ya pada orang lain dan lain sebagainya. Kita coba kita bersihkan semuanya dengan pelatihan yang ada di bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita jalani ya, kurang lebih kalau hari Ahad berarti sekitar 6 atau 7 hari lagi atau 8 hari lagi lah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau pertanyaan silakan. Baik, kalau tidak ada ya
Insyaallah kita ketemu lagi ya. Kami akan Amin. mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuhun Pak Ustaz. Nuhun Pak Ustaz. Jazakallah. Jazakallah khairan katsiran.